mungkin nanti di semifinal ini bisa diubah gitu. Karena kalau ini di Solo lagi kayaknya itu memang melelahkan sekali. Dan nggak ada gunanya sebenarnya main di Solo itu. Karena untuk apa gitu? Lawan kita itu pengen menang kok, bukan pengen bertanding untuk membahagiakan Pak Jokowi. Selamat malam semuanya. Video ini saya buat sebelum pertandingan antara Vietnam melawan Indonesia di Piala AFF malam ini. Jadi saya hanya berfokus kepada pertandingan sebelumnya ketika Timnas Indonesia melawan Myanmar dengan kemenangan tipis 1-0 dan kemudian secara mengejutkan ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 di kandang kita di Indonesia. Ini mengejutkan sekali. Jadi kalau kita melihat bagaimana sejarah atau performa Timnas Indonesia melawan negara-negara yang ada di ASEAN, apalagi melawan Laos, rasanya tidak pernah seburuk ini. Dan dengan skor 3-3, ini kan sebenarnya nggak ada masalah dari pemain kita. Tapi kemudian di tengah pertandingan ini banyak sekali salah umpan. Jadi kita bisa mencetak gol sampai kemudian 3 kali, tapi karena banyaknya blunder dan apes sekali gitu ya, banyak sekali kesalahan dan kemudian umpan yang salah sasaran. Bahkan ada juga gol dari Laos yang sebenarnya nampaknya bola sudah keluar, tapi kemudian itu tidak dipersoalkan dan tetap sah dinyatakan gol gitu ya. Itu kemudian membuat saya jadi berpikir ini sebenarnya ada masalah apa sih? Kok apes sekali gitu. Karena secara komposisi pemain, kalau kita melihat dari susunan yang sudah diturunkan oleh Sintayong, ini adalah pemain-pemain yang top, yang seharusnya bagus gitu. Karena mereka sudah terbiasa main, bukan orang yang pertama kali turun ke lapangan gitu. Seharusnya hasilnya bisa lebih baik. Kalau kita bicara soal kita ini menurunkan timnas U22, Laos juga kurang lebih sama kok. Mereka menurunkan tim-tim yang muda gitu. Memang tidak ada pemain-pemain dari Eropa kita gitu yang kemudian biasa tampil untuk kualifikasi Piala Dunia dan kemudian kita bisa melihat jauh sekali gaya permainan dan kualitasnya. Iya. Tapi ini lawannya juga bukan Arab Saudi, ini Laos. Masa main kita kayak gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini ada kesalahan strategi yang dilakukan oleh Sintayong, sama mungkin seperti ketika Indonesia melawan Cina yang kemudian di kualifikasi Piala Dunia itu Indonesia kalah waktu itu, atau ini juga bagian dari strategi, bisa aja gitu ya, strategi untuk terlihat tidak terlalu bagus, strategi untuk menurunkan pemain-pemain lapis kedua, atau tidak perlu strategi yang bagus-bagus sehingga lawan jadi meremehkan dan seterusnya. Ya bisa juga itu bagian dari strategi, tapi nampaknya ini lebih banyak apesnya, unsur apesnya itu jauh lebih besar gitu. Karena bayangkan seorang Marcelino ketika bermain melawan Laos, dia sangat agresif sekali sampai kemudian dia mendapatkan 2 kartu kuning, sampai kemudian mendapatkan kartu merah dan keluar dari lapangan. Jadi Marcelino yang seharusnya bisa tenang, ya mungkin dia muda, tapi kan kayaknya baru sekarang dia gerusah-gerusu gitu. Kalau Asnawi itu biasalah, dia emang gayanya seperti itu. Tapi Marcelino loh, 2 kali kartu kuning dan kemudian mendapatkan kartu merah, itu ajaib. Terus kemudian banyak orang yang mengira, wah itu gara-gara Pak Jokowi nonton. Itu karena Pak Jokowi nonton pakai kaosnya Marcelino nomor 7. Makanya Marcelino jadi di kartu merah. 2 kali kartu kuning langsung dapat kartu merah ya. Ada juga yang berbicara seperti itu gitu. Dan kemudian itu menimbulkan perdebatan ya, karena ya kalau soal urusan bola ini kan sebenarnya tidak bisa kemudian disangkut pautkan ke sana. Tapi kalau ngelihat dari apesnya, ya kok apes sekali gitu. Tapi oke lah, kita lupakan soal keapesan tadi gitu ya. Kita coba bicara yang lebih logis gitu, karena ternyata setelah pertandingan melawan Laos, Sintayong ini mengeluh gitu ya, dengan skor yang sangat tidak memuaskan, dengan skor 3-3 itu memang tidak masuk akal, tidak bisa kita terima gitu, dengan komposisi pemain yang ada di kita yang seharusnya bisa lebih baik dibandingkan Laos, apalagi bermain di kandang sendiri. Dan ternyata Sintayong ini mengeluh soal
padatnya jadwal di Piala AFF, karena mereka ketika selesai bertanding dari Myanmar katanya gitu ya, jadi mereka langsung pulang tuh dari Myanmar, transit ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur transit lagi di Jakarta, dari Jakarta baru terbang lagi ke Solo. Dari sini gitu ya, saya melihat nampaknya ini ada yang salah nih. Kenapa mainnya di Solo gitu kan? Kenapa nggak di Jakarta? Kenapa transitnya sampai harus 2 kali? Dan selain itu, Solo ini setahu saya bandaranya itu bukan bandara internasional. Sehingga memang nggak bisa penerbangan dari luar langsung ke Solo. Jadi nggak bisa transit dari Kuala Lumpur langsung ke Solo, harus ke Jakarta dulu. Ini transitnya 2 kali dan itu sangat-sangat memakan waktu dan energi. Pasti capek sekali para pemain kita. Jadi Sinteyong ketika mengeluh kepada panitia AFF karena sangat padat sekali jadwalnya, sangat singkat sekali jarak pertandingannya gitu ya, antara terbang dari Solo dan kemudian pindah ke Myanmar. Saya melihat kok bukan hanya soal panitia AFF-nya gitu, tapi soal bagaimana kita PSSI itu juga salah dalam memilih tempat gitu. Kenapa di Solo? Kenapa nggak main di Jakarta misalkan? Kalau di Jakarta kan enak. Dari Myanmar, kemudian transit di Kuala Lumpur, Jakarta, selesai. Mereka langsung bisa istirahat tuh. Atau kalau nggak mau di Jakarta, di Surabaya misalkan bisa. Dari Kuala Lumpur ke Surabaya ada tuh. Atau transit di Singapura ke Surabaya bisa gitu. Yang nggak bisa memang ke Solo. Kalau mau ke Solo harus lewat Jakarta. Karena mereka bukan bandara internasional setahu saya. Gitu. Jadinya inilah yang kemudian menguras energi para pemain. Memakan waktu dan capek sekali. Capek di perjalanan gitu. Setelah main dan tampil di Solo gitu ya. Mereka kalah dengan draw 3-3. Mereka harus terbang ke Vietnam. Ya sama dari Solo ke Jakarta dulu. Transit. Jadi ya ini kan ya menguras waktu. Kenapa kemudian ini yang dipilih adalah stadion di Solo? Karena sebenarnya stadion kita itu banyak kok. Selain Solo misalkan Surabaya bisa itu sebenarnya gitu ya. Karena Surabaya ada bandara internasional, dari luar negeri bisa langsung turun di Surabaya dan dekat. Kalaupun tidak bisa di Surabaya, di Jakarta misalkan, di GBK bisa, di JIS bisa. Kalaupun nggak bisa di Jakarta, tidak bisa di JIS dan GBK, bisa juga di Bogor atau di Bandung. Kan sebenarnya banyak tempat-tempat atau stadion yang ada di kita dan itu kemudian lebih dekat dibandingkan Solo. Ini kenapa jauh-jauh ke Solo? Ya harusnya kan ini bisa diatur di wilayah yang terdekat lah. Jadi karena Indonesia ini masih akan memainkan satu lagi pertandingan kandang dan itu nanti kayaknya akan dilaksanakan di Solo lagi gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu bisa diganti ke wilayah lain, misalkan di Jakarta, di JIS, GBK, atau di Bogor, Bandung, atau di Surabaya atau Malang gitu ya. Untuk kemudian mereka pemain-pemain kita ini jadi nggak tua di jalan karena harus terbang bolak-balik gitu. Dan saya kok jadi berpikir jangan-jangan gitu ya, ini jangan-jangan ada unsur-unsur politik nih yang kemudian memaksakan para timnas kita untuk bermain dan bertanding di Solo. Ya karena di Solo kan ada Pak Jokowi, terus kemudian mereka bisa bertanding di hadapan presiden dan kemudian rakyat Solo yang mendukung bukan presiden sudah ya, yang mendukung Pak Jokowi misalkan, atau sebagian kecilnya mendukung Pak Jokowi, gitu. Ya kan kelihatan sekali gitu. Kayak apa ya? Kayak satu panggung yang coba benar-benar diatur sedemikian rupa supaya Pak Jokowi bisa nonton dengan nyaman gitu. Keluar rumah tinggal nonton di Solo gitu ya. Tempat sendiri, kandang sendiri, rumah sendiri. Ya, memang orang Solo gitu ya. Kalau timnas main di Jakarta kan agak canggung kalau Pak Jokowi mau nonton. Kan udah bukan presiden soalnya gitu. Jadi ya ini perlu dipertanyakan, apakah ada unsur-unsur pertimbangan politis semacam itu gitu ya untuk memaksa para pemain dan pelatih ini harus melakukan permainan di Solo. Karena ya nggak masuk akal rasanya. Seharusnya timnas kita atau PSSI itu memikirkan betul jarak dan tempat untuk lokasi bermain timnas Indonesia. Karena semakin dekat dengan bandara, seharusnya itu lebih baik gitu. Bukan kemudian ngambil jarak yang ratusan kilometer dari Jakarta, dari bandara internasional kita gitu. Sehingga ya semoga ini masih bisa
ada waktu, semoga kita masih bisa bermain sampai ke final gitu ya. Dan dengan begitu mungkin nanti di semifinal ini bisa diubah gitu. Karena kalau ini di Solo lagi kayaknya itu memang melelahkan sekali dan nggak ada gunanya sebenarnya main di Solo itu. Karena untuk apa gitu? Lawan kita itu pengen menang kok, bukan pengen bertanding untuk membahagiakan Pak Jokowi. Ya oke lah, misalkan Erick Thohir dan semuanya itu merasa perlu di Solo dan sebagainya gitu ya. Tapi kan ini perlu penjelasan yang logis nih. Nggak bisa kemudian tanpa penjelasan, pokoknya di Solo gitu ya. Atau alasan-alasan yang sifatnya teknis, misalkan di GBK dipakai gitu ya, di Surabaya dipakai, itu kan bisa diatur lah. Negara kita ini apa yang nggak bisa diatur? Undang-undang aja bisa diubah, apalagi cuma pertandingan. Bisa lah, harusnya bisa gitu. Jadi ya semoga timnas Indonesia bisa bermain di lokasi yang lebih baik dan kemudian para pemainnya tidak perlu tersiksa dengan perjalanan panjang seperti ini. Ini jelas adalah kesalahan, memalukan sekali karena seharusnya kita bisa memberikan keputusan yang lebih baik dari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.